koneksi melalui penjualan kebutuhan pokok sehari-hari, serta mampu bersaing dengan menawarkan produk yang berkualitas namun tetap terjangkau. Selain itu, bisnis ini dapat memenuhi permintaan tempat belanja yang modern dengan menghadirkan pengalaman belanja berbasis teknologi, seperti sistem pembayaran non-tunai seperti kris dan aplikasi belanja untuk kenyamanan konsumen. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan usaha supermarket. Yang kedua, siapa pihak yang terlibat dalam usaha supermarket dan apa saja tugasnya. Yang ketiga, bagaimana perencanaan awal untuk membangun usaha supermarket agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Saya dulu ini dijelaskan tentang tujuan bisnis supermarket. Jadi tujuan bisnis supermarket yang kelompok kami buat yang bernama Asri ini didirikan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari sebagai perantaraan antara pemasok dan konsumen dengan pembelian besar untuk harga rendah dan penjualan eceran terjangkau yang tetap menghasilkan keuntungan. Bertujuan untuk menciptakan kenyamanan berbelanja melalui produk lengkap yang menghemat waktu serta teknologi digital seperti pembayaran QRIS dan aplikasi resmi untuk pemesanan cepat melalui smartphone dan layanan penerima langsung. Jadi, secara keseluruhan, bisnis supermarket kita bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang efisien, modern, dan memudahkan masyarakat. Jadi, manfaat bisnis supermarket yaitu satu, memudahkan akses kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Dua, harga kompetitif karena pembelian dalam jumlah besar. Tiga, penghemat waktu dengan berbagai produk dalam satu tempat. Empat, kenyamanan berbelanja dengan teknologi digital aplikasi. Lima, peluang kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Lima, peluang kerja dan peningkatan ekonomi lokal. 6. Peningkatan keputusan pelanggan dan layanan yang efisien. Kajian teori ini dalam perencanaan bisnis sederhana menerapkan teori manajemen modern yang menekankan kemampuan beradaptasi terhadap kompleksitas dan perubahan. Kami mengimplementasikan dalam rencana supermarket ini dengan fokus pada fleksibilitas operasional. Selain itu, kami manfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah proses transaksi dan pelaporan, seperti penggunaan aplikasi belanja dan sistem pembayaran online atau lapor. Tujuan utama adalah mencapai keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi sampah non-organik yang sering memicu polusi dan pencemaran. Dengan langkah ini, supermarket kami tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan, membantu masyarakat hidup lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi, tugas saya di sini yaitu sebagai manajer proyek dan pemasaran. Jadi, saya di sini itu sebagai manajer proyek dan pemasaran. Yang pertama, soalnya Yuk. Jadi, saya di sini sebagai manajer proyek dan pemasaran yang bertugas pertama, menentukan tujuan utama, kedua, mengkoordinasikan keseluruhan proyek agar berjalan sesuai dengan visi dan misi, yang ketiga, merancang strategi pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan, yang keempat, memimpin persiapan presentasi dan laporan proyek, dan yang terakhir, memantau progres masing-masing divisi dan melaporkan kondisi proyek secara berkala. Oke, jadi saya Andi Hiradi sebagai manajer keuangan dan anggaran memiliki tugas di antaranya adalah yang pertama, menyusun estimasi biaya kebutuhan pengadaan, operasional dan juga pemasaran. Yang kedua, mengelola anggaran yang sudah disepakati agar efisien dan tepat sasaran. Yang ketiga, melakukan perencanaan keuangan dan risiko finansial. Yang keempat, membuat laporan keuangan untuk dipantau selama pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan biaya dan anggaran yang ada. Jadi saya Bila. Di sini saya sebagai manajer operasional dan logistik. Tugas saya adalah yang pertama melaksanakan survei lokasi dan analisa kebutuhan operasional. Yang kedua, mengatur proses pengadaan barang dan penyusunan tata letak supermarket. Yang ketiga, memastikan ketersediaan stok dan kelancaran
grand opening, ya. Tugas sebagai manajer TI dan informasi teknologi. Yang pertama bertugas sebagai merancang dan mengimplementasikan sistem teknologi dan barcode aplikasi belanja. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemasangan dan pengujian peralatan teknologi inovasi. Yang ketiga, memonitor kelancaran sistem digital dan troubleshooting saat terjadi masalah teknis. Yang keempat itu melaksanakan pelatihan sistem teknologi kepada karyawan. Dan yang kelima itu mendokumentasikan proses teknologi secara selama pelaksanaan proyek. Sampai di pertama, tugas saya sebagai manajer sumber daya manusia dan pelayanan pelanggan. Tugasnya yaitu satu, melakukan perekrutan dan pendidikan staf agar sikap menjalani melakukan rekrutan. Gimana cara? Satu, melakukan rekrutan dan pelatihan staf agar siap menjalankan tugas dengan baik. Dua, mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas karyawan. Tiga, mengelola pelayanan pelanggan agar ramah dan responsif. Empat, mengumpulkan dan menganalisis feedback pelanggan untuk evaluasi. Lima, membantu dalam penyusunan laporan evaluasi pelayanan pelanggan. Jadi saat ini Hidayati akan menjelaskan mengenai jadwal atau timeline dari proses perencanaan supermarket asli ini. Jadi untuk minggu pertama dan kedua kita melakukan analisis pasar dan juga survei lokasi. Untuk minggu ketiga dan keempat kita melakukan perencanaan dan juga pengadaan barang. Dan minggu ke-5 dan ke-6 kita melakukan pengaturan dan tata letak teknologi yang akan kita pakai nantinya di supermarket asli ini. Untuk minggu ke-6 akhir dan minggu ke-7 dan juga ke-8 kita melakukan rekrutmen dan pelatihan staf. Dan minggu ke-9 kita melakukan soft opening dan juga evaluasi sistem mengenai tadi yang kita sudah lakukan di soft opening itu. Dan juga yang terakhir minggu ke-10 kita melakukan grand opening. Guys. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai perencanaan anggaran biaya. Yang pertama, sewa dan renovasi lokasi kita perkirakan di range harga 50 juta. Untuk kemudian inventaris dan teknologi sekitar 70 juta dan juga gaji karyawan pada bulan pertama yaitu 20 juta. Promosi dan pemasaran kita kenai harga 10 juta dan biaya operasional lain-lain kita estimasikan di harga 15 juta. Jadi total estimasi mengenai rencana anggaran biaya ini adalah 165 juta. Pertama, melakukan survei pasar dan lokasi untuk memastikan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, menyusun daftar produk dan memesan barang dari pemasaran lokal dan distributor. Yang ketiga, menginstal sistem teknologi berkode klik untuk pembayaran, aplikasi supermarket untuk memudahkan pelanggan berbelanja secara online. Yang keempat, melakukan peraturan dan pelatihan staf untuk pelayanan dan operasional. Dan yang kelima, melaksanakan soft opening sebagai tahap uji coba dan perbaikan. Jadi untuk waktu pengawasan, yang pertama memantau perkembangan dengan laporan mingguan dari pihak manajer bidang. Yang kedua, melakukan evaluasi hasil soft opening termasuk feedback pelanggan dan performa sistem teknologi. Yang ketiga, menyusun laporan dan evaluasi untuk pengambilan keputusan pada grand opening. Dan yang keempat, menyusun jadwal dan strategi bila terdapat hambatan. Yang terakhir, fase penutupan. Yang pertama, menyimpulkan keberhasilan pembukaan supermarket sesuai tujuan. Yang kedua, menganalisa pembelajaran dari pelaksanaan proyek, terutama terkait manajemen waktu dan koordinasi tim. Yang ketiga, menyusun dokumentasi lengkap sebagai arsip dan bahan laporan akhir. Jadi, kesimpulan dari bisnis supermarket asli ini. Bisnis supermarket menawarkan peluang besar dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bisnis ini siap menjadi solusi tepat berbelanja modern dengan modal 165 juta, implementasi teknologi klik dan aplikasi belanja untuk transaksi aman dan cepat. Didukung sistem manajemen sistematis, keberhasilan jangka panjang bergantungan pada ketersediaan barang pokok dan ketahanan strategis melalui manajemen risiko dan yang matang.